nggak sih disetirin sama dia? Gue disetirin sama dia tuh sampai bener-bener yang gitu. Kalau di sirkuit tuh lu mau tiba-tiba nggak ada remnya kebablasan gitu mau nabrak gitu nggak apa-apa, itu run off aja, rumput aja. Interest orang Indonesia terhadap dunia balap tuh tinggi sejak adanya sirkuit Mandalika. Berapa commercial value sama media value yang Indonesia dapetin di dunia, belum acaranya loh. Tarikan pertama magnetnya MotoGP. Tapi kalau gue di Mandalika, gue balapan sampai yang rasa hati gue tenang dong, karena pemandangannya bagus banget. Kita akan hosting acara MotoGP, menjadi tuan rumah balapan MotoGP di Mandalika Lombok. Betul. Nah, lo nih berguna nih karena kemarin lo sempat kesana nih dikirim. Berguna banget. Masa nggak mau sih to be a part of a global event gitu loh. Nah, jadi giveaway-nya adalah tiket nonton MotoGP di Mandalika. Ini kayaknya acara 80s hari ini gitu ya. Kali kita nge-rap, hip hop gitu. Hai anak. Iya. Anak nongkrong teman setia gimana sih? Ya ampun, thank you for coming and being here again. Ya, Luna masih di Bali karena lagi merayakan Hari Raya Nyepi. Jadi kita menghormati lah ya hari raya adatnya dia itu. Jadi dia yang nyepi, kita yang enggak. Kita masuk berisik. Masuk kantor loh ini Luna ya. Bener. By the way ngomong-ngomong ya 80s. Tapi kayaknya teman kita ini gak tahu lahirnya 80-an atau 70-an ya. Ada suaranya. Kita teman main udah lama ya. Iya. Angkatan ya. Ini teman udah lama. Kebetulan aku juga udah kenal dari zaman kuliah ya kan. Dia juga kan sama ya pergaulannya mirip-mirip kita. Australia ini. Gitu. Tapi juga dia punya satu occupation yang memang membanggakan. Unik membanggakan. Nggak semua orang bisa gitu loh. Pokoknya teman setia harus nonton terus sampai habis karena nanti juga Mer akan bagi-bagi sesuatu. Ya, oke? Giveaway pada suka kan ya? Iya dong. Iya. Langsung aja kalau gitu kita sambut Rifat Sungkar. Semuanya. Gue senang sendiri gitu. Ini habis liburan dari Hawaii apa gimana? Ini ceritanya bagaimana? Sebagai ormas pembela Indonesia ya kan, warnanya tahu kan ya. Gitu. Jadi ya enggak, hari ini habis jalan-jalan naik mobil aja keliling-keliling. Mobil apa hari ini? Mobil terbuka? Iya, Vespa? kebuka. Oh gitu ya? Iya, tapi kesiangan jadi tutup. On the way ke sini gue tutup karena kesiangan. Pantes agak merona dikit gitu ya. Gue tadi pakai topi kebalik, akhirnya gue pakai nyetir mobil tutup gini gitu, serba salah mau ditutup, cuman nggak ada lampu merah, jalan terus ya udahlah ya. Dan gue tahu emang dia tuh punya ritual kayak setiap lagi liburan gitu selalu bawa mobil-mobilnya itu yang kebuka, yang ketutup, yang lama, yang asik, ya kan. Kakinya dia suka ikut sama gue. Gitu Ngakunya sih gitu. Kakunya, kita kan alibi kita rapi. Rapi ya. Gak apa-apa kalau sama dia aman kok. Kalau Ernest bilang sama dia gitu aman. Terus silakan lah ya. Nggak pulang juga nggak apa-apa. Temen yang lain yang kita nggak percaya. Iya. Gue kenapa tahu ya orang yang mana ya. Anyway, Rifat Sungkar mungkin kalau generasi yang Gen Z mungkin banyak yang nggak tahu ini Rifat Sungkar siapa. Tunggu dulu. Rifat Sungkar di generasi yang atas itu pembalap. Yang milenial kita tahu. Yang turunan dikit yang 30-an itu adalah lakinya Sisi. Tapi yang paling bawah kakaknya Vanessa. Jadi gue punya layar 3-3 dapat. Benar. Tapi kita udah tahu dia sebagai pembalap rally yang memang kalau ini kan lo ikut kejuaraan internasional. Benar. Udah berapa kali menang Rifat? Coba boleh? Humble bracket? 12. Oh 12 kali menang juara 1. Wow. 12. Tapi gue bangga loh, beneran. Gue setiap kali tahu ada atlet yang atau apalah yang membawa nama Indonesia, mengharumkan bangsa, tuh gue happy banget. Thank you. Jadi orang Indonesia. Thank you. I try my best. Jadi sekarang mau mempersiapkan apa lagi nih? Mau ada balapan lagi kah? Apa sudahkah? Atau apa nih? Kalau balapan sih selalu jadi fire dalam hidup gue karena ya passion gue adanya di situ. Cuman kalau speaking of like regeneration, kayaknya ini udah waktunya sih gitu. Jadi gue seneng sama sedih jadi satu kemarin. Jadi gue sempat berhenti rally sekitar 5 tahunan. And then gue balik tahun 2019 kalau nggak salah 2019. Gue ikut pertama kalinya, gue jadi juara 1 lagi. 2020 kebetulan karena kita ada COVID nggak ada kejuaraan. Benar. 2021 gue juara 1 lagi. And I was thinking that umur 45 gue harus berhenti aja gitu. Bukan berhenti dari dunia ini, tapi berhenti nyetir untuk bikin generasi yang muda yang better than me lah. Gitu. Iya dong. Melatih. Jadi biasanya sebagai pembalap rally itu dari umur berapa ke berapa sih?
Enaknya kalau rally itu nggak terlalu ada umurnya, Mer. Jadi kalau rally itu lebih general karena kalau untuk single seater sangat banget ditentukan oleh lu kecil harus ikut go-kart. Go-kart mulai dari 7 sampai 10 tahun itu di kadet. 10 sampai 13 itu lu junior, dari 13 sampai seterusnya lu masuk senior. Dan lu boleh naik go-kart sampai umur berapapun kalau di go-kart. Karena di situ nanti ada kelas yang senior, kelas legend, kelas apalah whatever. Ada kelas legend. Ada kelas legend dia yang udah lama-lama bisa ikut. Jadi mereka kelompok umur gitu kalau di go-kart. Tapi once you jump to the single seater vehicle kayak formula gitu. Formula kan jenjangnya banyak tuh. Ada formula 4, 3, 2 sampai 1. Itu nggak bisa umurnya ketuaan, nggak bisa. Karena kita kalah fisik sama yang baru. Pasti banget. Lu nggak bisa lah, believe me, lu mau train segitu hebatnya, segitu bagusnya, tapi refleks lu, fisik lu nggak akan segitu cepetnya dan segitu fitnya dibandingin anak-anak yang masih umur 20-an. Tapi kalau di dunia gue rally itu lebih loose gitu, karena lu nggak perlu tiket masuk untuk masuk ke kejuaraan dunia gitu. Kalau formula kan tadi harus formula 4 dulu, menang, naik 3, 2, 1. Nah kalau di rally itu lebih general, tergantung mobil apa yang lu pakai, dan di situ kejuaraan dunianya. Misalnya ya WRC sama aja, WRC 4, 3, 2, 1. Tapi ini cc-nya lebih kecil, lebih gede, lebih kencang. Tapi untuk umur semua boleh kecuali di junior WRC, which is naik mobil yang paling kecil cuma boleh sampai 27 tahun. Cuma boleh sampai 27 tahun? Ya tapi itu untuk yang junior WRC, tapi the rest of the class is okay. Sebenarnya nggak ada batas umur selama masih ngerasa fit dan selama masih ngerasa fit. Tapi di rally itu kalau rally yang gue ikutin kan Asia Pacific Championship, WRC gitu ya, kejuaraan dunia. Biasanya kalau yang udah senior, mereka tuh perginya ke cross country rally kayak Paris Dakar gitu. Itu kan long distance rally. Sebenarnya itu rally yang agak beda ya, karena 14 hari balapan dengan speed yang nggak segitu kencangnya dibandingin rally beneran, tapi is full of strategi. Lu nggak bisa tiba-tiba kencang kayak hari 1, 2, 3 begitu hari 7 ke belakang mobilnya udah nggak kuat. Jadi kan orang yang lebih wise, yang lebih punya pengalaman, yang bisa kontrol emosi di itu bisa ganti mobil nggak sih tengah-tengah? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Jadi lo harus benerin sendiri mobil? Iya. Karena nggak ada mekanik? Ketika keluar dari tempat servis ke tempat start sampai finish, dari start sampai finish itu tanggung jawab lu berdua. Jadi kalau di rally WRC ya kita bawa spare part sekenanya aja gitu. Kira-kira banyak ban perlu berapa, serep 2 gitu ya. Kalau ada apa-apa kita ganti ban. Terus kalau misalnya kemungkinan batunya gede, setirnya bisa bengkok, ada namanya terot, kita boleh bawa 1 atau 2. Tapi kalau di Paris Dakar 500 kilo lu nggak pakai berhenti kan? Itu tangki mobilnya 500 liter. Tangki 500 liter, lu terus bawa dongkrak segede-gedenya, lu bawa apa ya? Dan di tengah padang pasir. Ya gue belum pernah mengalami sih ya. Cuman ya lu sebagai pembalap bukan hanya harus bisa sebagai pembalap, tapi juga harus jadi mekanik. Iya benar. Terus bensin nggak habis itu? Iya, kita udah kalkulasi. That's the tangki bensinnya udah sesuai dengan panitia kasih berapa distance-nya. Nah, sekarang lo masih ada dream itu nggak? Maksudnya that one? Ya, I think that's a retirement situation ya, karena challenge-nya juga sangat beda. Gue sih kepikiran akan ke sana arahnya. Tapi itu balapan cuma sekali 1 tahun. Kalau kayak gue ikut Asia Pacific atau WRC itu setahun tuh 7 atau 8 series. Jadi ada kalanya selama gue tahun 2000 berapa ya? 2006 sampai 2012. 2011 gue tuh 1 tahun tuh pergi ke 8 negara, and which is setiap bulan. And I'm doing it for 6 years gitu. Terus gue lanjutin ke WRC. Nah kan Asia Pasifik di Asia Pasifik kan. Kalau WRC tuh gue di Eropa rata-rata. Jadi Portugal, Jerman, Prancis, Itali, Greece, sama satu lagi apalah gitu. Di Greece. Tapi yang paling capek itu adalah waktu gue rally Amerika. Lu bayangin nggak 6-7 kali ke Amerika dalam setahun? Orang itu sih senang Jakarta Bandung ya. Iya. Tahu nggak? Yang paling ngeselin tuh apa? Kan gue berangkat sama manajer gue. 7 kali berangkat kan? Lo tau nggak? Setelah berangkat yang ketiga, kita udah nggak tahu apalagi mau diobrolin. Habis. Saking panjangnya. Saking panjang itu perjalanan. Jadi kita udah nggak tahu. Gue udah tahu semua tentang hidup gue. Udah tahu tentang semua tentang hidup gue. Baru 3 kali tuh ya? Iya, baru 3 kali. Lu 3 kali 24 jam kan? Saking lamanya juga. Iya kan pulang pergi. Yang keempat udah gini. Sendiri-sendiri aja ya. Udah kita duduknya nggak usah sebelahan. Udah akhirnya sebelah itu nggak sebelahan. Tapi dari semua rally yang pernah lo ikutin, paling lama, paling panjang distance-nya berapa? WRC. Kalau WRC itu
Rally-nya sendiri 1.200 kilo, which is 3 hari, tapi jadi sehari sekitar 400 sampai 500 kilo. Tetapi sebenarnya orang yang nggak tahu tuh di belakang rally, yang capek itu bukan balapannya, yang capek itu surveinya. Karena survei rally itu, karena ini tempatnya belum tertutup, kan rally kan panjang kan, karena tempatnya belum tertutup, kita ketemu sama traffic orang. Kemudian juga kalau kita mau balik arah, kita nggak bisa langsung balik arah. Kita harus temuin satu titik ke titik lain. Dan survei itu 2 sampai 3 kali kita lewati jalan yang sama, karena harus bikin map kan, mapnya jangan sampai salah kan. Berarti kan gue udah 3 kali rally dulu sebelum rally beneran ya. Iya nggak? Itu nada 5.000 kilo duluan nih sebelum balapan, dan itu nggak pernah diekspos. Berarti rutenya itu bukan ditentukan, lo yang penting dari titik ini lo nyampe titik itu. Iya, titik ini ke titik ini, nih SS-nya dari sini ke sini. Oke, that's it. Tapi begitu survei, lo ntar start lagi di sini ya. Kan kita dari sini ke sini kan nggak ada di mapnya. Itu kan bukan urusan panitia, itu urusan lo. Jadi lo benar-benar harus strategin what is the fastest way. Iya, gitu. Karena secara waktu pun juga nggak mungkin. Kita harus ketemu average 55 km per jam. Kalau lo survei pertama kali kan lo bikin catatan berhenti. Lo dapat waktu misalnya berikutnya 45 menit. Katanya sejam. Lu harus datang ke sini 45 menit kemudian. Ini lari berapa ke sini kalau nggak nyasar? Kalau nyasar, wah tekanannya gila banget di situ. Karena rutenya nggak steril ya, udah nggak ditentukan. Lo milih sendiri rutenya. Iya, karena kan jalan umum. I see. Pas lagi balapan baru ditutup kan, gitu. Cuma kalau itu kan enggak. Gue baru tahu. Gue juga nggak pernah tahu, saya nggak pernah nanya dia ya. Enggak, maksudnya di balik ya pembalap rally-rally gitu juga kita taunya cuman yang ngebutnya aja kan. Si ngebutnya aja dan si co-pilot yang berapa persen kiri, berapa persen kanan. Betul. Gitu kan. Dan ada lagi, capeknya lagi. Setelah survei selesai, kita Rabu Kamis biasanya surveinya. Jumat Sabtu Minggu itu kita balapan. Kamis malam kita review yang kita catat tadi. So we have another rally at night. Gitu. Tapi kita bisa cicil. Misalnya kita survei dulu hari yang untuk Jumat di hari Kamis. Habis itu selesai di hari Jumat. Untuk yang Sabtu. Cuma lu bayangin dong, abis balapan lagi capek-capek, nyampe rumah cuman mandi gitu. Yuk kita lihat video survei kemarin. Lo tau gak sih itu mata kayak dilem, beneran kayak gak bisa dibuka. Padahal besoknya lo harus fit lagi. Dan besoknya pagi again. Dan kalau pagi berangkat, gue tuh kalau balapan yang paling lucu tuh adalah kita waktu gue di tim dunia, kita tuh harus olahraga pagi. Jadi gue start tuh jam 7 pagi gitu ya. Nah basically mereka punya prinsip body hours kita tuh baru working setelah 5 jam setelah bangun. Jadi kita jam 7 kan gue harus bangun jam berapa tuh? Jam 2 gitu kan, jam 2. Ya udah oke, jam 2 gue mandi jam 3 gue lari pagi nih ceritanya. Harus lari pagi gitu kan. Lari pagi gila jam 3:30 4 pagi gue lari pagi nih. Gue orang paling pagi ya enggak? Gue lagi lari 1 kilo. Lo tau gak tim yang lain udah balik arah. Gila nih anak-anak pada berangkat jam berapa gitu kan. Iya, hello gitu. Gue gak ngerasa dari yang gue gila gue ini role model sampai ujung semuanya udah balik arah. Terus gue lagi just got up. Iya. Gue kesiangan kayaknya, dan itu 2:30 pagi lari paginya. Di New Zealand, di Australia selalu kayak gitu. Fisik tuh gila ya, fisiknya gila. Makanya dia makanya udah mau selesai sekarang regenerasi aja. Udah capek dari dulu kita pada party-party segala macam ya. Susu ya kan. Susu terus masih sampai sekarang gitu. Susu apa? Oh, katanya. Kayak susu beruang, sedot dari beruang gitu kan, biar seru. Tapi sekarang gini, dengan dunia lo yang sekarang lo tahu bahwa ya oke ada capeknya, ada ininya, ada perjuangannya segala macam. Jadi lo akan memberikan dunia itu ke anak-anak lo, atau anak-anak udah mulai tertarik gak sih? Satu aja yang tertarik. Maika, siapa? Alhamdulillah Maika yang tertarik, adenya enggak. Jadi bondnya nggak terlalu dalam ya. Ini barang dalam banget loh sebenarnya. Gue bilang Maika kamu nggak mau main golf aja Maika? Itu equipmentnya papa beliin loh, lapangannya nggak usah ya. Kalau mobil kan ya Allah. Iya main go-kart aja, gue tiap minggu main go-kart ya dalam juga. Kayak zaman gue main go-kart beda banget lah numbersnya. Cuman ya gue nggak memaksakan apa-apa, gue mau dia nentuin apa yang dia suka. Basically gue ngajarin go-kart gitu ya, gue pengen ngajarin go-kart sama semua anak kecil nggak ada masalah, karena go-kart tuh basic dari semuanya. Mau dia bisa nyetir mobil balap atau enggak itu belakangan buat gue. Karena when you are in the situation, go-kart itu ngajarin kontrol situasi lo. Kan head to head sama sebelahnya, rem cuma belakang doang, kemudian gak ada suspensi, jadi what you do what you get gitu. Kalau mobil ada suspensi kan dibelokkan dikit, shock breaker turun dulu baru belok. Kalau go-kart enggak, karena gak ada apa-apa langsung aja gitu. Something happen. Jadi untuk anak-anak, untuk basic apapun, untuk
dia punya action and reaction itu di go-kart bisa belajar. Bener juga ya, gue juga sebenarnya pengen juga tuh. Iya. Anak cowok kita suruh ikut, cewek juga bisa dong. Bisa lah, bisa. Speednya kalau kadet tuh nggak kenceng. Nggak kenceng Kak. Semua tuh ada ininya, ada jenjangnya kok, cuma 50 cc. Dan di sirkuit juga jadi aman. Dan di kan? sirkuit. Kalau Iya, di iya. sirkuit tuh lu mau tiba-tiba nggak ada remnya kebablasan gitu, mau nabrak gitu, nggak apa-apa, itu run off aja, rumput Iya, aja. iya, iya. Kalau Nggak pembalap kayak di ngomongnya jalan, nggak kayak apa-apa. Balik dikit lah. Itu balik dikit lah. Udah. Benjol dikit saya. Nggak apa-apa. Lu pernah gak sih disetirin sama dia? Gue disetirin sama dia tuh sampai bener-bener yang gitu. Tar ya nak, gue muter nih ya. Kalau diperlukan gue ada. Kalau enggak gue biasa gitu aja. ya. Tapi Tergantung. seru. By the way nih ngomong-ngomong ya, kan ini nyetir liar ya. Gue dengar lo ada andil di memfasilitasikan balapan liar. Iya, Apa tuh balapan ceritanya? liar. Gini, selama berpuluh-puluh tahun balapan liar itu menjadi problem di seluruh dunia. Tapi spesifik di Indonesia ini problem besar. Karena di seluruh dunia kecuali Indonesia, mereka semua yang punya talent bisa berangkat ke sirkuit. I see. Di sini kita mencoba membasmi tapi nggak kasih solusi. Ya kan? Lu bayangin berapa 7 juta motor setiap tahun. Ya pasti basically lu punya potensi untuk punya problem ya mungkin 10% ya kali. Ya 700.000 motor kali gitu. Sementara anggap yang 90% tertib-tertib aja, yang 10% nggak tertib. Personel dari polisi dan lain-lain bisa nggak kira-kira menghadapi segitu banyak? Nggak bisa. Ini lebih gede. Lebih gede masalahnya daripada menanggulanginya. Tapi gue ngelihat sisi lainnya. Artinya interest orang Indonesia terhadap dunia balap tuh tinggi, tapi nggak pernah difasilitasi apa-apa. Betul. Akhirnya kemarin Pak Kapolda bilang ya udah kita memfasilitasi balap liar. Oke. Buat gue di sini adalah yang gue bangun adalah revolusi mental antara relationship polisi sama si pembalap liar yang tadinya kucing-kucingan jadi rangkulan. Gandengan. Iya kan, jadi gandengan. Waktu gue blast pertama kali, gengs teman-teman. Kita mau ngadain balap legalisasi untuk balap liar di suatu tempat. Pertanyaan pertama mereka tuh ngapa? Kita bakal ditangkap-tangkepin jebakan Batman atau bukan nih? Iya, gue juga mikirnya gitu. Iya, gue bilang bukan. Kalau sampai ada lu semua ini tangkap, gue yang tanggung jawab. Iya, karena motor kita nggak ada suratnya, dibilang gitu kan. Dan itu adalah concern utama polisi. Akhirnya dengan adanya itu, gue jelasin kenapa motor balap sama mobil balap tuh nggak ada suratnya. Nanti gue bisa jelasin di belakang rada jauh. Tapi gini. Di Indonesia kita tuh nggak punya fasilitas untuk bisa ngembangin balapan. Misalnya taxnya masih terlalu tinggi lah, nyari barangnya susah gitu. Motor balap nih yang drag race, kenapa nggak ada suratnya? Karena rangkanya tuh bikin, rangkanya bikin, mesinnya dari yang mana? Ya udah ditempel aja. Dan mesinnya tuh lu bisa beli di Kemayoran, lu bisa beli 3 mesin apa 4 mesin gitu. Tapi hebatnya rangka buatan Indonesia itu udah sampai ekspor ke Jepang. Thailand, Jepang tuh buatan Indonesia. Sementara di Indonesia kalau mau dipakai mereka deg-degan. Ini ada suratnya nggak ya? Kan itu dilematis tuh kalau lu punya talent untuk kembangin UMKM-nya, tapi lu takut ditangkap gara-gara lu nggak ada suratnya, which is hasil karya lu. Nah di sini gue bilang sama semuanya, ini tempatnya buat lu semuanya nunjukin kalau karya lu hebat. Jadi udah akhirnya pas acara itu ya Allah, lu nggak pernah dalam 100 tahun mungkin lihat ya polisi mensupport tarik-tarikan sampai Pak Kapoldanya sama di lantasnya ikut tarik-tarikan. Oh ya, ini di mana sih sebenarnya? Di Ancol kemarin. Oh, di Ancol. Jadi yang pertama kita di Ancol, tapi dalam waktu segera kita mau adain juga di BSD, kemudian daerah Bekasi, dan beberapa pokoknya Kapolres sudah diperintahkan untuk mencari tempat. Setiap tempat di Jakarta pasti punya masalah sama tarik-tarikan kalau malam kan, ya kan? Bener. Nah itu justru dikoordinasi. Keren Jadi sih. steril area dikoordinasi, dan gue bikin bukan championship. Masa lalu bikin championship sama teman-teman lo aja, tapi tempatnya gue sediain. Dan ya syukur kemarin 350 pendaftaran, gue buka 2 hari selesai, penontonnya 1.500 dalam 2 hari habis. Jadi bisa siapa aja ya daftar Siapa ya? aja. Dan yang paling menyenangkan dari semuanya, dari 350 motor yang daftar, lo tau yang pembalap berapa? 2 orang. Berarti sebenarnya potensi pembalap Indonesia nambah itu 348 orang kan? Benar. Iya, jadi gue jadi kayak headhunter di situ. Benar. Jadi talent management gitu. Oh, nih anak bisa nih anak. Kamu Iya, yang penting difasilitasi ya. Benar. Jadi kan mereka juga ngerasa ini aman, gue disupport sekalian
Talent scout. Iya, talent scout. Good job, Rifat. Good job dong. Ada gunanya lah temen lu ini. Gue selalu Ternyata lo emang ada gunanya juga ternyata. Selama ini. Iya. By the way lo ada gunanya satu lagi yang gue Apa lihat. tuh? Kemarin itu kan kita ini dalam 2-3 minggu lagi 20 Maret ya kalau nggak salah kita akan hosting acara MotoGP. menjadi ya tuan rumah balapan MotoGP di Mandalika Lombok. Betul. Nah lo nih berguna nih karena kemarin lo sempat kesana nih dikirim. Berguna banget. Karena lo dikirim kan memang untuk mengetes sirkuit, untuk kasih review sampai YouTube lo sendiri berapa juta views? 3 juta views tuh bilang. Ya total berapa video mungkin 5 juta kali. Iya, jadi memang orang mungkin penasaran kok bisa tiba-tiba Mandalika dijadikan tuan rumah gitu kan. Nah, peran lo kemarin kenapa lo yang diundang dan segala macam untuk review apa nih? Apakah ada peran di nanti main eventnya? Enggak gini, gua nggak mau bikin orang jadi misperception terhadap konsep barunya Indonesia. Gua ngelihat ya, kita tuh harus terima kasih kepada orang-orang yang selalu berpikiran negatif. Karena itu adalah kesempatan kita untuk membuktikan kalau mereka salah. Mengkoreksi. Iya, jadi dengan semua apa yang ada, gua bikin honest review sebagai kacamata pembalap karena gue punya pengalaman di situ. Yang kedua adalah sebagai kacamata orang Indonesia. Kenapa kita harus punya kayak begini? Problem utamanya Indonesia tuh sangat didesain untuk menjadi negara konsumtif, tapi bukan produsen. Jadi selama ini kita selalu mengagungkan, wah gila keren ya. Padahal mereka tim MotoGP yang gede itu semua hasil penjualan motornya di Indonesia. Sementara kita nggak punya pembalap Indonesia kan. At least we are one step ahead dari yang kemarin-kemarin. Kita punya fasilitas baru. Kita itu selama ini seneng banget suka naik roket kalau gue bilang. Dari balapan motor bebek 150 cc, tiba-tiba MotoGP. Jadi kan sebenarnya ada gap of missing information di tengah-tengah gitu. Harusnya kan naik ke Moto3, Moto2, MotoGP dan pelaksanaannya pun juga harus zigzag kan. Tapi tiba-tiba kita punya kesempatan yang luar biasa bagus bisa hosting MotoGP. Nah, cerita di belakang MotoGP ini adalah sebenarnya pemilik kawasannya ini sama-sama yang memiliki kawasan Nusa Dua Bali. I see. ITDC. Mereka sukses membuat ITDC ini sukses membuat Nusa Dua 40 tahun yang lalu di Bali. Nusa Dua 40 tahun yang lalu apaan? Mana ada orang mau ke Nusa Dua? Nggak ada kan? Jadi mereka developing kawasan. Nah dulu sebuah kawasan itu sangat menarik kalau lu bikin lapangan golf. Betul. Tapi ternyata conference dunia, gue ikut conference dunia 3 tahun yang lalu di South Africa. Sampai ada survei bahwa ketika lu mau ningkatin awareness sebuah lokasi baru, balapan is the one. Sekarang. Kenapa? Karena jalur komunikasinya udah banyak gitu ya, sosial medianya udah hidup. Tetapi di luar itu adalah yang ngangkat balapan itu adalah video game, arcade, kemudian digital motorsport dan lain-lain. Jadi orang kalau sekarang mau jadi pembalap dulu, lu nggak punya motor, udah nggak usah ikut balap. Lu nggak punya mobil apalagi. Tapi sekarang lu datang ke digital motorsport, lu punya setir-setiran sama TV, lu udah punya sistem di mana lu bisa terintegrasi sama teman-teman lu yang lain di seluruh dunia untuk balapan. Jadi euforianya gampang naik dan ternyata awareness dari millennial generation ini tinggi. Jadi keluarga muda Indonesia, keluarga muda di dunia butuh yang namanya sarana yang namanya sirkuit balap untuk jadiin lokasi pertama ya pastinya orang yang punya dream jadi pembalap profesional. Gue bilang itu segitiga paling kecil paling atas. Kedua yang pingin nonton balap. Yang paling bawah adalah yang nggak bisa balap, pingin rasain aja euforia balap. Dan ternyata itu sukses membangun satu kawasan dengan sirkuit balap. Sekarang balikin aja lagi. Sejak adanya sirkuit Mandalika, berapa commercial value sama media value yang Indonesia dapetin di dunia? Belum acaranya loh. Iya kan? Betul. Tapi kalau lo sebagai developer, lo juga ngelihat ini sebagai magnet yang luar biasa hebat kan? Mereka udah nggak nanya lagi di Mandalika ada lapangan golf nggak? Enggak. Iya kan? This is just a new thing aja gitu. Dan Mandalika ini lokasinya 1.200 hektar, yang baru di-develop 100. Jadi masih ada 1.100 hektar lagi yang bakal dibangun di sana. Tarikan pertama magnetnya MotoGP karena kalau lihat dari broadcast numbers itu gede banget dan mungkin ngebangun ini mahalnya setengah mati, but once you got that broadcast itu value-nya langsung balik sekejap. Gue nggak sabar sih itu semakin di develop ya. Jadi ITDC memang ini suatu grup di bawah BUMN ya, Betul. In Journey kan, kalau nggak salah. Oke.
Nah lo gimana kemarin itu yang gue lihat kan lo sempat posting-posting juga, jadi gue juga ngeliat lah ya apa yang lo review gitu loh. Lo nyobain actually drive a motorcycle or a car di sirkuit Mandalikanya? Iya, gue nyetir mobil dan motor, tapi yang semua gue publish adalah motor. Kalau gue pakai mobil, salah konsep gue. Karena memang besok balapannya MotoGP. Ya. Gue bukan pembalap motor, honestly gue bukan pembalap motor, tapi gue ngerti dikit-dikit lah tentang motor. Dan gue ngerti-ngerti lah balapan itu seperti apa. Jadi karena gue punya ilmu untuk assessment, gue ngeliat ini kacamata gue sebagai pembalap aja dulu. Kita harus grateful sekali dengan adanya Mandalika karena kita punya satu sirkuit dari tahun 92 nggak pernah berubah dan kita nggak punya sirkuit berikutnya. For your information aja, Inggris negara kecil ya, sirkuitnya tuh belasan. Indonesia populasinya berapa kalinya Inggris? 5 kali, 6 kali, 8 kali mungkin. 270 juta gitu. Iya. Dan kita hanya punya satu. Dengan adanya sirkuit di Mandalika, orang selalu bilang, wow ada mainan baru ya. Iya. Siapa yang mau ke sana ya? Semua pertanyaannya gitu, ini jauh banget dari mana-mana. Justru sebetulnya kita itu terlalu sentralisasi sama yang namanya daerah Jawa. Dan ini adalah salah satu magnet juga untuk narik populasi yang ya mungkin interestnya beda lah sama yang ada di Jawa. Menyaring lah ya. Iya menyaring. Tapi ada hal orang yang mungkin nggak ngeh. Bali itu Hawaii-nya orang Australia kan. Iya, betul. Orang Australia ke Mandalika juga dekat. Jadi sebenarnya Mandalika tuh bisa jadiin Australian Championship. Bener. Gitu, as simple as that gitu, bisa ke sana. Dan dari sirkuitnya sendiri, kalau gue ngelihat ya, infrastrukturnya sirkuit, kalau lo bandingin sama yang ada Sentul, ya nggak bisa lo bandingin karena generasi 90-an sama generasi apa sekarang milenial. Milenial tuh kita. Itu udah Gen Z. Kita itu senior milenial. Enggak, lu kali gue mah enggak ya. Senior milenial. Nah si Z ini udah punya sirkuit yang agak beda konsepnya. Kalau dulu kalau lu masuk sebuah tikungan, keluar dari tikungan itu langsung gravel. Kalau ini enggak, ada aspal yang halus, aspal medium, aspal kasar. Kemudian kalau mobilnya out atau motornya out, ini udah nggak lagi kesengkat karena kerbnya yang merah putih itu udah nggak jeduk-jeduk kayak zaman dulu. Luar biasa Safety banget. Terus kalau lu sampai out naik motor, bayangin dari jalanan sampai gravel, lu masih ada lagi 30 meter aspal. Jadi super safety. Terus karakternya juga. Karakternya kalau gue di Mandalika, gue balapan sampai yang rasa hati gue tenang dong loh. Karena pemandangannya bagus banget. Iya, pemandangannya dan flowing gitu-gitu kan. Ya orang selalu bisa membuat negative thinking karena cerita, banyak debu di Mandalika, gravelnya gini, gravelnya gitu. Kerikil lah, apa kan. Tapi kalau Mandalika nggak ada, lu nggak ada bahan yang diomongin kan. Dan semua ini fixable. Gue kemarin nyobain video yang pertama naik motor skuter aja karena kita hanya boleh lari 60 km per jam karena semua lagi konstruksi. Tapi yang kedua, gue pakai superbike di sana dan gue ngelihat memang benar yang orang omongin. Aspalnya memang ada beberapa yang kekelupas gitu. Kemudian ada juga debu. Bener itu semuanya gue nggak bilang enggak. Tapi ya kalau lu pindah ke rumah baru, emang rumah lu tiba-tiba bersih? Enggak kan? Tapi lu pasti menemukan kekurangan yang lu akan perbaiki kan. Bener. Tadi kan gue ngomong, kita dari balapan motor bebek 150 cc tiba-tiba MotoGP nih. Kan ada tengah-tengah yang nggak ada kan. Dan sekarang lagi semua diperbaiki. Masalahnya adalah gue selalu punya prinsip gimana kita ngedorong ini untuk jadi ikon barunya Indonesia gitu. Ya kalau lu suka nyanyi nggak apa-apa, lu nyanyi aja. Tapi departemen gue balapan, kita sama-sama gedein Indonesia lewat segala macam fasilitas yang ada. Benar. Dan kalau barang ini nggak penting, nggak mungkin presiden ngedukung ini. Ini barang penting banget buat kita. By the time ini sudah bisa terlaksana dengan baik, gue yakin banget sih Indonesia punya satu revolusi di dunia balap yang juga sangat beda. Baik itu nanti akan ada pembalapnya, baik itu juga perbaikan sirkuitnya, baik itu pasti daerah lain pengen juga punya sirkuit. Benar-benar. Pasti, gue yakin itu. Kalau gue bilang yang penting mungkin kalau lo kan dari sisi balapan, kalau gue dari sisi travelingnya, karena gue ngerasa banyak sekali destinasi di Indonesia yang orang masih nggak tahu. Nah dengan adanya si Mandalika Circuit ini ya udah naikin Lombok. Nanti ada lagi daerah mana mungkin olahraganya beda lagi gitu loh. Jadi ini yang gue senang, makanya gue juga pengen belajar dan ya nanti kita akan kenalin juga lah ya. Indonesia it's not only about Bali. It's not about Bali. This one ini gue udah ke Mandalika totalnya selama 2 tahun ini mungkin 7 kali.
Wow. Gue back and forward ke sana ya. Gue ngeliat gue udah punya kesempatan lah gue traveling keliling dunia untuk balapan. And I saw like so many great circuit in the world gitu. What about Kita nggak Mandalika? perlu kecil hati ngeliat ini. Kita cukup bangga lah ya. Kita harus bangga dengan Mandalika ya. Harus bangga karena ada pantai yang bagus banget di sana, kemudian bukitnya juga keren-keren banget dekat sama bukannya ini Gili. ya. Ini termasuk pas lagi masukkan para apa namanya si pembalap-pembalapnya gitu yang wah gawatnya dikasih di satu tempat yang bikin kita nggak konsen. Kirain kenapa gitu nggak konsennya kenapa? Cakep banget. Iya. Oh wow. Karena indah banget. Segitunya. Dan penginapan juga sebenarnya udah banyak. Cuma Penginapan banyak udah orang banyak. belum tahu Iya, gitu loh. Dan I'm sure dengan adanya ini akan semakin banyak lagi resort dan tempat penginapan. Kita kebantu banget sama kayak kemarin ya pendapatan daerah ketika Superbike aja dalam weekend itu naik 6%. Dan untuk MotoGP ini ya ini dilematis sedikit lah. Mungkin lain kali harus lebih dikontrol lebih early karena kamar yang 500.000 tuh jadi 6,5 juta Wow. di sana di hari H gitu. Dilematisnya adalah beberapa tim tuh telat booking. Jadi gue takutnya kalau ini nggak kekontrol, tim-tim itu pada, kenapa begini ya? Iya. Tetapi kalau ini udah kita ngebantu naikin pendapatan daerah, ngebantu pariwisata di sana. Iya. Kayak kemarin gue bikin gue bikin satu video yang gak ada urusan balap, gue ke Gili sendirian, gue kasih lihat Gili kayak apa sekarang yang tadinya sehari 2.000 orang, sekarang 20. 20 orang. Iya. Iya. Terakhir gue ke Lombok juga gitu. Iya. Gili, mending ya 20 orang, kagak ada orang. Iya. Dia bilang mas ini kita baru di minggu yang orang lokal tuh mulai datang. Kalau bule udah cuma bule yang tinggal di sini aja udah nggak ada sama sekali gitu. Iya, Dan kita mesti bantu itu. Dan Emang harus dari domestic tourism. Iya. Dan by the way ini kita udah booking belum ya hotelnya karena 6,5 juta kalau terlambat guys. Iya. Tenang di Senggigi ada. Oh ada ya masih banyak. ada. Hotel banyak. Di Mataram juga masih ada. Dan gue juga berharapnya ya, tau guys. gak sih semoga nanti ke depan udah itu balapan berjalan segala macam kan emang Lombok tuh kan jalannya bagus banget kan. Bagus. Untuk pesepeda juga kepanggil Benar. juga Oh, untuk kan kesana. ada. Kan ada triathlon. Tambah makanya nambah lagi. Etape. Letape. Letape. Iya kemarin ini, exactly. benar, Jadi benar. kan bukan hanya dari satu olahraga aja, tapi many. Oh iya. Benar. Ini cuman gue bilang ini cuman atraksi Awal badut mula yang paling orang- lucunya lah gitu, Iya. ya kan? Tapi you can have like so many options gitu Iya. di. Yang penting Indonesia harum kembali. Benar. Oh iya dong. Yes, Benar. that's. Kalau gitu ngomong tentang rally, berarti sekarang nanti kita ngomongin tentang MotoGP. And silakan minum dulu Pak. Seperti dari tadi ngobrol mulu. By the way, lo punya ini nggak sih? Kalau gue bersabda emang gue banyak ngomong. Silakan Pak. Ini kan memang balapan yang berbeda dengan yang lo biasa balap lah ya. Iya. Ya. Tapi lo familiar dengan rider-rider di MotoGP juga? Ada jagoan nggak? Ya kalau karena gue growth dengan apa namanya dengan balapan, all time favorite hero gue tetap Valentino Rossi. All time favorite hero. Yes. Cuman gue seneng banget lihat balap yang pemenangnya ganti. Iya ya. Itu Underdog dilematis ya. Iya, yang mana underdog Iya gitu. karena kalau Dia terus. you're just killing the sport. Iya. Kayak kemarin kan tahun lalu Quattro siapa namanya tuh? Ya itulah juara dunia itu. Itu dia datang dari bawah ke atas dan selama 1 tahun tuh yang menang ganti-gantian. Itu sport yang paling menyenangkan. Iya. Seru ya, nggak ketebak berarti ya? Nggak ketebak Dan kayak golf dulu Tiger Woods doang. Iya, iya. kan. Tapi itu emang di era kita tuh mendominasi tuh satu orang lama banget. Iya, betul. Nah sekarang dengan banyaknya apa ya fasilitas untuk latihan, lo jadi Membuka kesempatan, membuka banyak kesempatan orang. kepada Benar-benar. orang baru ini. Yes, agree. Nah kamu nih sekarang mau nanya, Rifat nih sebenarnya kalau ngeliat dari menjelaskan tuh detail banget ya. Iya, iya. Tapi sebenarnya seorang Rifat Sungkar tuh sebenarnya orang yang simple apa orang yang ribet? Nah, Simpel lah gua. Simpel lah. Apa tuh contohnya simple? emang sesimpel apa? Gua Yes. gue sih nggak suka yang ribet, nah. Oh. Gue sih nggak suka yang ribet karena mobilisasi hidup gue tuh sangat amat bergerak cepat gitu. Jadi Iya. gue harus yang simpel-simpel aja gitu. Terus ibaratnya kayak transfer duit gitu. Iya. Ngapain kita jalan ke ATM lagi, ke bank lagi, ngantri, just wasting your time, man. Iya nggak? Oke. Ya sekarang kayak gini, gue punya aplikasi namanya Brimo. Aplikasi Brimo ini, jadi ini adalah satu aplikasi dari Bank BRI yang apa ya namanya ya, yang udah dikembangkan juga barengan sama BI Bank Indonesia. Yep. Ya kan Bank Indonesia, dan Bank Indonesia ini punya
satu feature yang namanya BI Fast. Jadi untuk customer, untuk kita nasabah itu jadi lebih mudah karena kan dulu kan transfer tuh dikenain biaya 6.500. Yeah. Sekarang dikenain biaya 2.500. So it's like super easy untuk semua retail gitu kan. Kita juga ada bisnisnya. Jadi ya everything just like so super simple. Nih, Brimo. Jadi lu semua kalau udah punya rekening BRI, lu bisa transfer semua dananya atau transaksi dengan Brimo. Dan di Brimo ini ada fasilitas dari Bank Indonesia yang namanya BI Fast. Jadi ya tadi dikenakan charge kecil banget. Belum pernah cobain BI Fast, download Brimo sekarang karena semua pakai Brimo. Oke. Yes. Anyway, kita game time sebelum kita say bye-bye ke Rifat. Kita ngobrol lagi offline. Ya. Sekarang kita ada game judulnya Jika Aku Menjadi. Rifat kan pembalap ya, Ya. skillnya kita udah nggak ragu lagi lah ya Banget. sebagai safe driver. Yes. ya Oke. kan? Nah kita mau uji Rifat seberapa hebat jadi driver taksi online, ya, menghadapi kelakuan penumpang yang berbeda-beda. Di sini saya akan membacakan skenario situasi seperti apa. Lo jadi driver online ya. Oke. Nirina akan menjadi karakter yang berbeda-beda. Oke. Ya, oke. Oke, situasi nomor 1. Rifat menjadi driver taksi online lagi membawa penumpang ibu-ibu tua yang mau cepat sampai tujuan tapi nggak mau ngebut-ngebut. Jadi ini lo lagi nyetir nih, lo perlu nyetir. Ini acting ya. Oke, Ntar ya. penumpangnya nih. Iya. Oke, kita mulai ya. Jika aku menjadi 3, 2, 1, action. Dek, Ya, Bu. tolong nenek pengen belanja. Nenek mau kemana? Nenek mau belanja, tapi pokoknya pengen cepet tapi jangan bahaya ya. Iya. Ya, Ya. cepet. Nenek jantungnya kuat nggak? Kuat. Oh, kuat. Ya udah kali. nek. Kalau jantungnya kuat, saya ngebut ya nek? Aman nggak? Enggak, tapi kita ngebut ya nek ya. Gimana dong nanti jantung nenek bisa Nggak ketinggalan? apa-apa, nenek kan udah lebih dekat sama Tuhan daripada saya. Jago juga dia improv ya. Makanya Nabi turun di Arab bukan di Cina, ya kan? Ini Gila, oke, berikutnya situasi kedua. Rifat sebagai driver taksi online membawa penumpang anak SMA yang centil Hei. dan bilang Rifat mirip opa-opa Korea. Oh, baik. Oke, kita mulai ya. 3. Sebelah mana? Jika aku menjadi 3, 2, 1, action. Ya ampun, matanya pakai kontak lens yang nomor berapa? Diameter berapa, Opa? Kayak Opa. Kalau yang gini gue gak konsen beneran nih. Oke, terus Iya ampun, aku disetirin kayak gitu, mau dong disetirin ke hatimu. Kakak, ayo dong anterin aku. gue berhenti aja apa ya kalau gini ya? Oh, gak bisa digodain. Gak bisa. Enggak, gue tuh kadang-kadang harus bisa bedain antara godaan sama cobaan. Kalau godaan gue jauhin, kalau cobaan gue cobain. Oh, lo Iya cobain. kan? Sekarang di hidup lo lebih baik cobaan apa godaan? Gue kenal dia sih soalnya, jadi susah ya. Hebat. Udah ya, situasinya habis ya. Ya. Oke. Oh, ada lagi satu lagi terakhir ya. Aduh. Terakhir. Oke. Jadi Rifat membawa penumpang yang sangat bawel untuk ngasih tahu cara naik mobil yang benar dan cara nyetirnya bagaimana. Oke. 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 3, 2, 1, action. Mas cepetan ya nyetirnya ya. Iya, Bu. Tapi itu biasa dong kan pakai gigi-gigi kayak gini kan? Iya bu. Kalau belok kayak gitu gimana caranya? Bu, ibu tahu nggak bu? Kalau bebek jangan diajarin berenang. Pinteran bebeknya buat berenang. Ibu diam aja ya. Tapi jangan gitu dong. Di mana-mana kalau lagi nyetir itu ibu selalu bener, ya kan? Iya sih. Kalau masan kiri Istri aja saya kita juga ke selalu kanan. bener kok bu, tenang aja. Oke. By the way, tadi kan Iya, Sorry. Nah kan udah ngingetin juga sama Marian nih. Kita udah mau kita sebenarnya sudah mau udahan. Tapi sebelum udahan kan kamu mau ngasih giveaway. kayaknya nggak afdol ya kalau teman saya nggak ada giveaway-nya. Apalagi dong. ini kita sedang mau menyambut acara yang wow banget tanggal 20 Maret ini di Mandalika Lombok. Nah, Membanggakan. jadi giveaway-nya adalah tiket nonton MotoGP di Mandalika. Untuk teman setia. Nah, ini kita berkolaborasi dengan InJourney dan juga acara MotoGP. Kita pengen bagi-bagi hadiah tiket nonton. Jadi kalian semua ini nggak usah ragu, pasti dapat tiketnya kalau ikutin syarat-syarat mainnya di kolom deskripsi di bawah ini. Jadi kita bisa sama-sama ke Lombok karena Travel Secrets juga akan berangkat ke Seru Lombok. banget. Yes. Masa nggak mau iya. sih to be a part of a global event gitu loh? Iya. Di kampung halaman sendiri lagi.
Di sini deket banget. Orang kita terbang dari Jakarta cuman nggak nyampe 2 jam. Iya, Nyampe di sana landing tuh cuman berapa menit ya? Cuman 30 menit lah. Dari airport Langsung ke sampai sirkuit dari ya. sana ya. Dan banyak acara banget penginapan, akomodasi. all good. Jangan lupa ikutin caranya gimana giveaway karena kita nggak sabar untuk ketemu teman setia di acara MotoGP di Seru Mandalika. banget. Yes. Thank you Rifat udah datang Terima ke kasih sini. sampai ketemu di acara di Mandalika. By the way, nama acaranya sebenarnya kan kita sebutnya selalu MotoGP Mandalika. Ya. Sebenarnya nama acaranya itu adalah Pertamina Grand Prix of Indonesia. Nama aslinya itu. oke. Karena somehow Grand Prix ini kan adalah balapan yang grande gitu. Jadi ya I'll see you there lah. See you juga teman setia. Jangan lupa nonton terus acara-acara kita yang lain. Banyak lagi program-program baru yang akan kita kenalin mulai weekend ini. See you at Mandalika dan thank you for watching. Annyeong. Bye. Annyeong. Thank you. Opa.